itu yang menggunakan kata kutiba. Nah, kutiba itu artinya diwajibkan. Tapi ternyata tidak semua perintah wajibnya Allah itu menggunakan kata kutiba. Misalnya kewajiban sholat, zakat, tidak ada kutibanya. Aqimi shalah wa atu zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Tapi puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata setelah kata kutiba itu perintah berat. Beda tadi kalau sholat. Sholat itu tidak berat. Jadi kalau ada orang malas-malas sholat, itu kata orang Jepang itu tahu kutu. Kutu itu orang kalau masak karena ringan. Nah, saya bilang begitu. Nah, kita lihat ayat sebelumnya di Al-Baqarah ayat 178 halaman 27 di Al-Quran kita yang standar Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatl. Ada istilah kutibanya. Apa kata setelah kutiba? Qisas. Berat. Qisas itu dalam konteks saya ini hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan pelanggaran, hukuman yang setimpal. Jadi misalnya kalau dia membunuh, tentu dia diadili dulu, hukumannya dibunuh juga. Berat itu perintah itu. Kita pindah ke Al-Baqarah 216 halaman 34 di Al-Quran kita itu. Kutiba alaikumul qital. Ada usia kutibanya. Kutiba alaikumul qital wa huwa karhun lakum. Diwajibkan atas kamu kepadamu untuk berperang. Berat semua kalau ada. Kalau Allah katakan dalam lanjutannya, wa huwa karhun lakum. Meskipun berat bagimu atau meskipun engkau tidak inginkan, itu berarti memang Allah sudah memaklumi bahwa itu pekerjaan berat. Nah, itu sebabnya puasa Allah mengatakan semua amalan yang lain adalah untukmu, sedangkan puasa untukku. Bukan untuk pahalanya Allah, artinya tidak usah apa yang menghitung. Saya punya perhitungan itu karena beratnya itu. Nah, tentu yang berikut karena waktu kita singkat, kenapa puasa berat? Karena yang dilarang itu yang disuka. Yang kebutuhan pokok, makan, minum, bercampur dan keluarga. Pokoknya apa saja, mulai bercampur keluarga sampai makan isi campur itu tidak boleh, semua dia campur-campur itu. Nah semua itu disuka. Ya, itu sebabnya berat. Andai kata perintahnya berpuasa itu boleh dimakan, cuma tidak boleh naik mobil satu hari. Tidak berat. Karena mobil itu bukan kebutuhan pokok. Ini ujian berat itu. Tetapi ternyata ada resepnya supaya tidak berat. Ini semua kita kadang-kadang lalai. Termasuk para ustaz, wabil khusus saya kadang-kadang. Nah, begini, ini dalam kajian psikologi dan neurologi. Jadi ilmu tentang jaringan otak manusia. Ini ada begini. Jadi kan saya dan Propata itu sering baca buku hasil penelitian dan lain sebagainya berkaitan dengan Al-Quran. Kalau mungkin tidak berat puasanya, berniat puasa besok. Selalu jangan berniat, Ustaz. Kita itu sering baca niat, tidak berniat. Itu nih kalau kita baca niat, berat itu puasa. Apa bedanya berniat dan baca niat? Kalau berniat yang melakukan hati, kalau
bukan ucapan, bukan yang kedua ini dulu. Walaupun kalau mau ada kedua sedikit nggak apa-apa, tidak dilarang. Tetapi sesungguhnya di dimaksud niat itu yang di dalam itu, makhluk halus itu yang mengucapkan. Jadi kita itu membawa makhluk halus itu. Suara ini juga makhluk halus. Kalau kita tidak lihat ternyata ada itu makhluk halus itu. Nah, kalau kita mengatakan saya niat puasa besok misalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seluruh jaringan saraf yang ada di bawah komandonya itu kalbu yang berkaitan puasa itu langsung siap mengatakan amin, katakanlah begitu, amin. Atau kalau dalam bahasa militer siap komandan. Seluruh jaringan yang berkaitan dengan lapar menyatakan siap karena komandan yang bilang tadi saya mau puasa besok. Nah ini yang saya maksud, kita sering lalai, kita hanya bilang saya mau puasa besok. Itu tadi ketika ada di hati itu berdiam di sejenak sampai itu kepada Allah. Kalau istilahnya begini, kesinambung itu hamba dan aliknya. Jadi tarekat sedikit kalau di kampung ini melalui mati pada diterangkan. Masih satu. Kalau dalam sholat namanya itu maknina, khusyuk. Nah, makanya itu kalau niat puasa sebaiknya jangan di tempat makan, di meja makan. Sebelumnya pada ulang tarawih harus. Kenapa kalau di meja makan sudah tercampur dengan kebutuhan gizi? Kita niat puasa, kita lihat ikan bakar, belum bisa selesai niatnya, tarian hikmah mana nih bumbu kacangnya? Karena lupa angka bumbu kacang itu yang mengganggu niat itu makanan. Nah, itu jadi sebelum menghadapi makanan, niat memang jangan di meja makan. Karena baca niat berdoa itu kalau di meja makan, lain itu doa lainnya. Nah, itu yang saya maksud saya. Nah, kita itu sering puasa ringan terasa karena niatnya bagus. Biasa juga puasa, wih beratnya dirasa, nah 2 piring toji dimakan. Karena tadi itu kita hanya baca niat, barangkali juga tidak baca niat, mungkin niat jangka panjang di hari pertama puasa nih, ya Allah saya niat puasa 1 bulan. Karena tuh begitu, itu namanya berdoa, bukan berniat. Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi sesungguhnya niat itu ada di awal perbuatan itu dilakukan. Itu sunnah begitu di awalnya. Bahkan niat dalam konteks puasa itu rukun. Tidak bisa kalau tidak rukun. Dia merupakan rukun, syarat wajibnya, syarat-syaratnya. Nah kita lihat di kepala kita ini tadi saya katakan ilmu neurologi, psiko-otak, ilmu jiwa tentang otak. Ada ruang namanya hipotalamus. Ini bahasa ini S3 nah, mahasiswanya perpaten bicara begitu. Anggap kita ini S3 semua di sini sekarang. Minggu depan kita punya disertasi banyak. Nah, jadi begini, ada namanya hipotalamus di dalam otak kita ini di tengah-tengah. Hipotalamus itu isinya rasa lapar, rasa haus, syahwat, moro-moro, marah-marah, kirim berita hoax, ada semua di situ. Nah, ketika tadi kalau niat puasa, semua ini silent, non aktif, tidak hilang, karena itu kodrat juga manusiawi. Nah, namanya nafsu amarah itu. Nah, yang kita mau angkat ini nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah dari konteksnya. Nah, itu aktif sehingga tidak terasa itu sampai sore kita. Di dalamnya itu ada namanya hormon bahagia. Jadi kita bahagia, hormon ini tetap nyaman. Apa namanya? Hormon endorfin. Ada namanya dopamin. Ada namanya serotonin. Di sebelahnya ada namanya hormon stres. Namanya itu adrenalin yang berisi keraguan, kecemasan, fitnah, penyesalan dan lain sebagainya. Nah, ada juga saudaranya namanya kortisol. Nah, jadi kita harus berusaha
aktifkan terus hormon bahagia kita dengan cara membaca Al-Quran Karim, dihayati, kalau bisa dibaca terjemahannya Bapak Ibu. Tingkatkan kualitas Ramadan ini bukan hanya berapa kali hatam, tapi berapa kali juga kita baca itu terjemahannya. Karena itu Al-Quran bukan bahasa tak, bahasanya Allah. Sebetulnya ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab, itu bahasanya Allah yang diturunkan dalam kosakata bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa Allah. Buktinya tidak semua orang Arab itu banyak yang tidak tahu, itu banyak yang tidak, artinya tidak ditahu semua itu kata yang ada di dalam Al-Quran. Bertanya topi baru. Walaupun yang sehari-hari ada banyak semuanya, tapi banyak kata dalam Al-Quran orang Arab umum tidak tahu, tidak pernah dia pakai karena banyak makna, banyak kiasan. Itu sebabnya Al-Quran sesungguhnya itu bahasanya Allah dan memang bahasanya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahan ya puasa. Masih ada kesempatan kita untuk istilahnya itu mengintrospeksi apakah 15-16 saya 16 yang lalu sudah berlalu itu sudah memenuhi kira-kira introspeksi puasata, sholata, sedekah-sedekah, silaturahim, apakah itu tidak sama di tahun lalu? Kalau sama ya rugi itu. Tambahin saya kesempatan ini 14 hari ke depan ini untuk meningkatkan supaya kita tidak tergolong orang merugi. Orang merugi itu orang yang sama amalannya hari sebelumnya atau tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan. Apalagi kalau lebih sedikit. Nah, bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas. Memang nikmat Allah itu sedemikian banyak sampai Allah mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rahman 31 kali berturut-turut. Bagi ayat rabbikuma tukadzibun. Mengapa Allah ulang-ulang? Karena kita memang sering lalai. Nikmat yang mana lagi yang gatal saja, gatal. Kita sering gatal. Digaruk pas di titiknya, kalau biar mati lampu itu di belakang lampu pas di sini. Pernahkah kita ingat Allah kalau menggaruk? Alhamdulillah enaknya digaruk. Nah, itu contoh yang sangat sederhana betapa banyak nikmat Allah. Coba disuruh orang lain garuk, kalau tidak di atasnya garuk, di bawahnya atau samping kiri kanannya. Nah, kalau kita pas. Kenapa begitu sama dengan puasa tadi? Karena jaringan sarafnya yang menggaruk dan digaruk tidak berhubungan. Kalau kita yang garuk itu kan satu perintah, satu komandannya di dalam. Otak mengatakan garuk di bagian situ, otot tangan bergerak ke situ pas. Kayak aliran listrik itu satu jaringan. Jadi pas ke situ. Kalau orang lain disuruh garuk, lain jaringannya. Jadi macam-macam dia garuk sampai bergaruk. Nah, itu dah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafur. Nah, jadi jika engkau menghitung-hitung nikmatku kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu menyelesaikan perhitungan itu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun bagi Maha. Oke, yang terakhir, kalau ada yang jawab. Mari kita selalu berhati-hati karena bagaimanapun juga Allah itu sudah melengkapi kita dengan CCTV. Kalau CCTV-nya kita ini masih sering, kalau jaringan kurang bagus itu ikut togi kurang bagus. Kalau jaringan yang kita bawa ini, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani kullu ulaika kana anhu. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, kesaksiannya. Kalau begitu kita bawa CCTV. Apa itu komponennya? Pendengaran, penglihatan, hati nurani. Nah ini hati ini belum dilakukan atau memang besok saya mau kerja bakti karena ada pengumuman.
Nah catat itu CCTV, nah tangkap itu ada di kerja waktu nah tangkap. Kalau CCTV tadi ini kalau tidak datang tidak ada itu ternyata di desa lain monitor. Nah kalau ini catat. Nah, makanya kita malaman dilihat semua perbuatan itu tiap-tiap perbuatan ada pada niatnya, ada pada. Di ayat lain, sabuhu wa basaruhu wa jududuhu dimakan ya. Pendengaran, penglihatan dan kulit wa jududuhu. Nah, seluruh badan kita ini dilapisi kulit. Jadi apapun yang dilakukan pasti bersentuhan dengan kulit secara fisik. Kalau tadi itu nurani hati. Jadi ada saksi internal, ada saksi eksternal. Jadi pakai mau kemana? Pengacara. Apa yang menjadi pengacara kita nanti? Al-Quran Karim. Jadi perbanyak membaca Al-Quran kalau bisa dengan terjemahannya. Biar tak dihafal. Bapak Ibu tidak usah ragu bilang saya tidak hafal. Dalam psikologi Islami, semua yang pernah diucapkan dalam keadaan sadar, dalam keadaan suci kita, artinya niat baik, semua itu terekam di dalam alam bawah sadar kita. Subconscious istilah psikologinya. Kalau yang disadari itu namanya conscious, alam kesadaran. Lebih banyak yang tersimpan di alam bawah sadar manusia itu daripada yang lebih banyak itu. Coba banyaknya nama yang kita tahu kita tidak indah. Nanti orang bertanya baru muncul dari bawah. Itu kunci. Sejak kita hidup dulu tadi di masjid kita ini, saya yakin tidak ada yang ingat nama ibu kandungnya. Baru sekarang kita ingat itu karena saya sebut nama ibu kandung. Di mana tadi itu namanya? Ada di situ di alam bawah sadar. Kalau sekarang namanya rekam jejak digital. Sedangkan manusia bisa merekam sampai kapan pun bisa dimuncul, apalagi kalau jaringan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam bawah sadar namanya. Nah ini. Itu sebabnya ada orang kalau berburu lagi, cepat sekali larinya. Padahal kalau hari-hari biasa tidak mampu lari seperti itu. Itu yang power kita yang tidak kita pakai sehari-hari. Itu semua hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah yang diminta kita untuk pelajari. Saling mengingatkan sebetulnya. Karena ceramah itu tidak ada yang baru, kata orang, tidak ada yang baru. Semua sudah berulangan, pernah disebut. Cuma karena kita itu terbatas di giganya otak RAM-nya, maka sering kita lupa-lupa. Nah, sehingga tetap perlu itu ceramah saling mengingatkan, visualisasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir bahwa mari kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, menjadi warga negara kita. Dan kita dapat KTP elektroniknya surga. Tidak sama yang dibikin ucap misalnya salah-salah. Ada orang lama berumah tangga tertulis di situ belum kawin. Kalau ini siapa golongan yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang gemar atau senang kalau membaca Al-Quran Karim atau mendengar orang mengaji. Nah, coba kita refleksi. Kalau mengaji ada dia rasa senang di dalam diri kita. Jangan mungkin keras-keras jawabnya karena kentara ada juga rasa senang. Makanya kalau mengaji tidak usah langsung banyak. Itu sedikit-sedikit mau 2 juz mau sekali misalnya. Terlalu banyak nih. 2 halaman atau 2 atas. Jangan sampai jenuh baru berhenti. Jangan. Nah, itu. Tapi sering kalau teori belajar itu ilmunya Prof. dan saya
Itu bagus dipakai dalam baca Al-Quran. Begini, lebih baik banyak kali yang sedikit daripada sedikit kali yang banyak. Nah, ini biasanya saya tak ulangi kalau di kampus, tapi karena ini cara masuk saya ulangi dari satu kali. Lebih baik banyak kali yang sedikit daripada sedikit kali yang banyak. Lebih baik mengaji 2 halaman tapi sering daripada sekali ngaji 2 juz tapi Ramadan depan bilang baru ditambahin 2 juz. Itu maksudnya arti. Dalam psikologi belajar namanya teori pengulangan. Jadi mengulang. Nanti menjadi seolah-olah refleks. Sebetulnya tidak refleks karena itu hasil belajar. Cuma seolah-olah karena cepat sekali nih, sudah otomatis nih. Nah itu, jadi itu sebabnya Allah mengatakan, ada juga di dalam hadis ditegaskan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Kalau begitu gampangnya dibalik masuk surga, la ilaha. Tidak bisa muncul itu di akhir kalau tidak sering diucapkan. Tidak bisa, apalagi kita sudah sekarang orang salah saya belum tentu apalagi. Tidak bisa. Nah dia akan muncul secara otomatis tadi itu dalam teori fisiknya. Itu kalau sudah sering diucapkan. Sama dengan hadis siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharapkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini hadis sahih. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharapkan jasadnya. Gampang diberi masuk surga. Yang dimaksud gembira itu adalah berpuasa dengan baik dalam bulan Ramadan, bersedekah sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita di bulan Ramadan, bersilaturahim di dalam bulan Ramadan, dan banyak lagi. Nah, itu yang dimaksud gembira. Bukan kata gembira itu senyum saja, bukan. Tanda gembiranya ini yang perlu kita perhatikan. Kita baca hadis itu jangan letterlek, ada itu kandungan yang terdapat di dalamnya yang perlu kita kaji. Yang berikutnya itu adalah orang yang senang berbagi, orang yang menjaga lisannya, itu semua dirindukan oleh surga. Menjaga lisan itu artinya kalau mau bicara ya tidak menyinggung orang, berarti itu yang ada berkata. Kalau mau mengirim chat WA, pikir baik-baik. Kalau banyak orang tersinggung, apalagi kalau agama disinggung, di chat itu berita hoax apa lagi, hal itu tidak tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Karena itu termasuk lisan kita. Jadi hati-hati yang punya HP Android, kalau kita kirim WA itu tergolong lisan itu. Nah, itu hati-hati. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa dan menjaga puasanya. Nah, ini yang berarti. Kalau orang berpuasa banyak, tapi menjaga puasanya, ini yang perlu kita koreksi diri masing-masing. Kalau orang berpuasa waktunya 12 jam. Kalau orang menjaga puasanya 24 jam. Walaupun sudah makan, maghrib, mau makan lagi, tetap hati-hati. Karena makanan minuman itu bukan hanya zatnya bisa haram, bisa juga karena perolehannya, bisa karena jumlahnya. Ini harus sedikit lagi, satu menit ini. Di satu kejadian, ini dulu di Kabupaten Bone tahun 70-an akhir masuk tahun 80, karena saya ada di situ waktu masih SMP itu tidak salah. Ada orang berada begitu mengadakan syukuran kalau tidak salah jika. Nah, undangi orang pertandingan makan tape. Gampang, apa namanya yang biasa ikan tape kan? Ya.
Dan sudah menjadi tradisi rupanya pertandingan begitu. Pesertanya orang-orang nelayan, karena di desa Panyula namanya itu, kalau 8C saya ingat itu. Apa yang terjadi? Yang terbanyak dia makan 40 udara itu, baru yang besar-besar lagi. Yang terbanyak kedua 39, karena ini memang sering bersaing, bergantian juara katanya orang. Beda satu. Yang terbanyak ketiga 15. Yang lain tak itu karena tidak sampai 10. Karena besar-besar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan haram dari segi jumlah, bukan satnya. Itu waktu penerimaan hadiah televisi berwarna itu di akhir tahun 70-an masih berlangka Pak. Hanya orang kaya yang punya itu televisi berwarna itu dulu, tahun 78 atau 80. Yang berhasil meraih hadiah yang diimpikan banyak orang televisi berwarna adalah yang makan 15 biji, bukan yang 40, bukan yang 39. Kenapa? Pada saat penerimaan hadiah 3 kali dipanggil namanya yang 39 dan 40, masih dikipas nih, pingsan nih, merendah nih. Nah, persyaratan yang dibuat panitia harus tidak boleh diwakili. Setengah mati dikasih balok tidak bisa kamu lagi, belum sadar. Nah, ini ilustrasi ini bahwa yang namanya haram dari segi makanan termasuk jumlahnya. Nah, itu biar itu nasi campur kita makan kalau 3 porsi kita waktu buka tidak pergi kita lalu ada terancam haram itu. Minuman juga begitu. Hati-hati minuman keras. Bukan hanya bir, es batu itu minum keras. Bukan satnya, batu milik yang bahaya. Adalah yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.